Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang periode masuknya Islam ke Eropa. Kaum Muslim sudah ada di benua Eropa sejak pertama kali Islam datang, yaitu melalui perdagangan dan diplomasi. Adapun kedatangan Islam di benua Eropa terbagi menjadi 4 periode, yaitu sebagai berikut. 1. Periode pertama, yaitu penaklukan penguasaan Roderick dan pasukan Tariq bin Ziyad atau Khilafah Bani Umayyah. Berpindahnya pusat kejayaan Bani Umayyah ke Andalusia, yaitu Spanyol, dan diteruskan beberapa kerajaan muslim di beberapa pulau Eropa seperti Mediterania, Prancis Selatan, Sisilia, dan Italia Selatan. 2. Periode kedua, yaitu datangnya penyerangan tentara Mongol pada abad ke-13. Para tentara dan pemimpin penguasa Mongol banyak yang masuk Islam ketika mereka bertemu dan berkenalan banyak orang-orang Islam. Salah satunya adalah dinasti Muslim Khan yang berada di Sungai Volga, sebelah utara, Laut Kaspia, dan Laut Tengah. Mereka menempati sekitar Sungai Volga hingga Kaukasus dan Crimea. Sebagai pedagang dan tentara, banyak di antara mereka yang menyebar ke berbagai penjuru kekaisaran Rusia dan membangun koloni di berbagai tempat. Mereka tersebar di Finlandia dan wilayah Polandia dan Ukraina. Periode ketiga yaitu ekspansi Turki Utsmani ke wilayah-wilayah Balkan dari Eropa Tengah. Hal ini berjalan sekitar abad ke-14 dan 15. Adapun bukti yang masih dilihat adalah keturunan Turki yang mendiami daerah-daerah di Bulgaria, bekas Yugoslavia, Rumania, dan Yunani. Selain itu, dakwah Islam ditujukan pada penduduk mayoritas berlangsung hingga kini. Adapun hasilnya, banyak yang ditemukan kelompok Muslim seperti beberapa bagian Bulgaria dan kelompok etnis Slavia di Bosnia Herzegovina. 4. Periode keempat, yaitu datangnya kaum Muslim di Eropa Barat sebagai imigran. Pada periode ini, imigrasi ke Prancis, Jerman, dan Inggris, yaitu setelah Perang Dunia Kedua. Selain itu, terdapat gerakan imigrasi kaum Muslim juga ke Belanda dan Belgia, negara-negara Skandinavia, dan negara-negara Eropa Selatan. Demikian kaum Muslim Eropa dapat ditemukan di beberapa negara seperti Yunani, Bulgaria, Rumania, Albania, Yugoslavia, Hongaria, Polandia, Finlandia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. 1. Agama. Beribu-ribu ulama terlahir di tanah Andalusia. Mereka adalah para ulama yang memiliki kemampuan di berbagai bidang, ilmu fikih, ilmu kalam, dan tasawuf, ilmu bahasa Arab, Al-Quran dan tafsirnya, hadis, dan sebagainya. Para ulama yang paling dikenal sebagai berikut. A. Al-Imam Al-Qurtubi, ahli tafsir Al-Quran dan ahli hadis. B. Ibnu Khaldun, ahli fikih. C. Ibnu Ziyad bin Abdurrahman, ahli fikih dari mazhab Maliki. D. Imam Ibnu Yahya, ahli fikih menjadi qadi bermazhab Maliki. E. Imam Abu Bakar bin Al-Qutiyah, ahli fikih. F. Imam Munzir bin Sa'id Al-Balhuti, ahli. Imam Ibnu Hazim, ahli fikih. H. Imam Ibnu Malik, ahli fikih dan gramatikal bahasa Arab. Karyanya yang paling terkenal dan dipakai hingga kini adalah Aliyah Ibnu Malik. I. Imam Abu Madiyah, ahli tasawuf. Berkuasanya Islam di Eropa, Spanyol memunculkan banyak perkembangan, salah satunya ilmu pengetahuan, yakni sains dan filsafat.
Sains. Terdapat beberapa tokoh terkenal di bidang ilmu sains. Yang pertama, Abbas bin Farnas, ahli ilmu kimia dan astronomi. Ia adalah penemu cara membuat kaca dari batu. 2. Ibrahim bin Yahya an-Naqas, ahli ilmu astronomi. Ia mampu memprediksi waktu terjadinya gerhana matahari dan waktu berapa lamanya. Karyanya yang lain adalah membuat teropong yang mampu menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. 3. Abdurrahman al-Ghazini, ahli fisika. Ia membuat kitab tentang ilmu fisika secara terperinci dan lengkap. Karyanya yang berjudul Mizanul Hikmah ditulis pada tahun 1121 Masehi. 4. Ibnu Battuta, ahli geografi. Ia melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di dunia untuk meneliti letak geografi negeri-negeri di dunia. 5. Ibnu Khaldun, ahli filsafat, sejarah, ilmu sosial, fikih, dan tasawuf. Banyaknya kitab yang ditulis olehnya. Salah satu judulnya adalah Biadatul Wujud. Filsafat. Pada saat Islam berkuasa di Andalusia, para penguasa sangat mencintai ilmu pengetahuan dan filsafat. Beberapa karya dari Yunani, Mesir kuno, Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dikaji secara mendalam oleh para ilmuwan Islam. Terdapat 2 tokoh. Yang pertama, Abu Bakar Muhammad bin As-Sayyid Ibnu Bajjah. Ia adalah ahli ilmu filsafat dan akhlak, berasal dari Zaragoza. Karyanya yang terkenal adalah kitab Takbir al-Mutawahhid. 2. Abu Bakar bin Tufail, ahli filsafat dan etika. Ia berasal dari Granada. Karyanya adalah kitab yang berisi tentang komentar-komentar tentang petuah Aristoteles. Ia menulis kitab tentang ilmu kedokteran, astronomi, dan filsafat yang kuat. Tiga, seni. Selain di bidang agama dan ilmu pengetahuan, bidang seni juga mengalami perkembangan selama Islam berkuasa di Eropa. A. Musik. Islam adalah agama yang mengakomodasi seni. Musik adalah salah satu kesenian yang mengantarkan kehidupan manusia menjadi lebih indah. Beberapa seniman Islam mampu menciptakan karya-karyanya yang menjadi inspirasi para seniman di masa selanjutnya. Para seniman Islam Spanyol bukan hanya seorang seniman, tetapi mereka adalah para sufi. Karya-karya seninya diawali dari rasa cinta dan gembira karena asma jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkarya tidak disertai nafsu, tetapi tumbuh dari dalam jiwanya, sehingga nilai seninya muncul dan berbagai raih. Mereka mengawali karya-karyanya nilai, kemudian diteruskan sebagai tradisi seni yang indah dan berkembang di Eropa. B. Arsitektur. Seni bangunan dalam Islam adalah seni yang bernilai tinggi. Beberapa peninggalan seni itu bahkan hingga kini masih bisa dilihat dan berdiri dengan kokohnya di tanah Andalusia. Para penguasa Islam adalah penguasa yang sangat mencintai bangunan yang bernilai seni. Penguasa Bani Umayyah hingga Bani Ammar yang berkuasa di beberapa daerah Andalusia banyak meninggalkan bangunan yang memiliki sistem dan arsitektur canggih pada masanya. Peninggalan penguasa Islam di Spanyol yang paling monumental adalah Istana Alhambra di Granada. Istana ini disebut dengan Istana Merah. Hampir seluruh dinding istana ini dibuat dengan menggunakan sistem matematika simetris. Terdapat banyak sistem simetris di gedung ini yang tidak bisa dibandingkan dengan bangunan manapun di dunia hingga kini.
Dinding-dindingnya bertuliskan ukiran-ukiran kaligrafi yang sangat banyak dan indah. Tulisan kaligrafi itu adalah tulisan ayat-ayat suci Al-Quran. Beberapa istana di tempat lain juga masih bisa disaksikan kemegahan dan keindahannya hingga sekarang, seperti Masjid Cordova yang sudah diubah menjadi gereja, Istana Ja'fariyah di Zaragoza, tembok Toledo, Istana Al-Makmun, Masjid Al-Ishbili di kota Ishbili, Sevilla, dan Istana Alhambra di Granada. Di bidang bahasa, penguasa Islam di Spanyol menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa persatuan. Bahasa Arab berkembang dengan pesat, baik secara sastra, gramatikal, dan lainnya. Beberapa tokoh mampu mengembangkan bahasa Arab menjadi bahasa yang sangat fenomenal, baik dari segi sastra ataupun gramatikalnya. Adapun beberapa karya yang tercipta sehingga ilmu ini berkembang dalam beberapa jenis seperti ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu shorof, dan ilmu mantik. Berikut beberapa tokoh yang terkenal dalam pengembangan bahasa Arab. Yang pertama ada Ibnu Syayyidi, yang kedua Ibnu Malik dengan karya monumentalnya Alfiyah Ibnu Malik, yang ketiga Ibnu Khuruf, yang keempat Ibnu Al-Hajj, yang kelima Abu Ali Al-Isbili, yang keenam Abu Al-Hasan Ibnu Usfur, dan yang terakhir Abu Hayyan Al-Garnati.